Halo teman-teman, dalam video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai makanan yang halal dan haram dikonsumsi dalam Islam. Halal dalam bahasa Arab berarti diperbolehkan atau diizinkan. Makanan yang halal adalah makanan yang sesuai dengan hukum syariat Islam, sedangkan haram berarti terlarang atau dilarang. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan petunjuk dalam Al-Quran dan hadis. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum teman-teman, lagi ngapain nih? Waalaikumsalam Ali. Aku lagi ngobrol nih sama Budi. Budi tadi nanya soal makanan halal dan haram. Soalnya dia banyak lihat makanan yang sekarang muncul. Dia bingung yang mana yang boleh dimakan. Iya Li, banyak banget pilihan makanan sekarang. Tapi aku jadi mikir, mana yang sebenarnya halal dan mana yang haram? Bisa tolong jelasin nggak? Wah, pertanyaan yang bagus nih Budi. Makanan halal dan haram itu sangat penting buat kita sebagai umat muslim loh. Karena yang kita makan itu memengaruhi kehidupan kita, baik secara spiritual maupun fisik. Jadi gini Li, makanan halal itu yang memang diperbolehkan dalam agama ya. Tapi gimana caranya kita tahu kalau makanan itu halal? Betul Putra, makanan halal adalah makanan yang sesuai dengan aturan Islam. Di sisi lain, makanan haram itu yang jelas dilarang dalam Islam. Misalnya, daging babi, darah, atau makanan yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai syariat. Berarti cara kita makan itu juga penting ya? Bukan cuma jenis makanannya, tapi cara penyembelihannya juga harus diperhatikan. Nah, tepat sekali Budi. Misalnya, daging sapi yang disembelih dengan cara yang benar atau ayam yang disembelih sesuai syariat Islam itu halal. Kalau enggak, ya bisa jadi haram. Oh gitu. Berarti yang jelas haram itu daging babi ya? Iya Put, daging babi itu haram karena sudah ada dalilnya dalam Al-Quran. Selain itu, ada juga makanan yang haram kalau disembelih dengan cara yang tidak sesuai. Misalnya, kalau dagingnya disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, itu bisa jadi haram loh. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah pada ayat 173, yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih atas nama selain Allah. Itu jelas menunjukkan bahwa babi dan bangkai termasuk makanan yang haram loh. Terus, contoh makanan halal yang bisa kita makan, apa aja itu Li? Contoh makanan halal banyak loh Budi, seperti daging sapi, ayam, ikan, sayur, buah, dan biji-bijian, selama cara penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam. Makanan yang diproses secara halal juga bisa dikonsumsi, asalkan tidak ada bahan haram yang ditambahkan. Hal ini juga telah dijelaskan dalam firman-Nya yang terdapat di Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kuhalalkan bagimu yang baik-baik. Ayat ini menunjukkan bahwa banyak makanan yang Allah halalkan, tapi kita harus pastikan bahwa makanan tersebut tidak mengandung bahan yang dilarang. Ternyata makanan halal itu banyak ya. Dan memang ada aturan jelas dalam Al-Quran tentang apa yang boleh dan tidak boleh kita makan. Jadi kalau kita makan makanan yang jelas halal, insya Allah hidup kita lebih berkah kan? Nah, betul sekali Putra, karena makanan yang halal membawa keberkahan, baik untuk tubuh maupun untuk hati kita loh. Kalau kita terus-terusan makan makanan haram, ada dampaknya atau enggak sih Li? Wah, dampaknya banyak sekali Budi. Secara spiritual, makan makanan haram bisa membuat hati kita keras dan menjauhkan kita dari keberkahan hidup. Bahkan bisa mengurangi pahala ibadah kita loh. Wah, jadi makanan haram itu bisa mempengaruhi ibadah kita juga ya? Nah, betul sekali Putra. Dalam Islam,
Segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk makanan, harus membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kalau makanan yang haram, itu bisa menghalangi kita untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Kalau makanan halal, dampaknya apa aja itu, Li? Makan makanan halal itu, selain memberi keberkahan, juga membuat tubuh kita lebih sehat loh. Karena makanan halal sudah pasti bersih dan aman untuk tubuh kita. Dengan makanan yang halal, kita menjaga tubuh kita untuk bisa beribadah dengan lebih baik. Wah, aku jadi lebih paham sekarang, Ali. Ternyata penting banget untuk memilih makanan yang halal. Iya Putra, aku juga jadi lebih sadar. Kalau kita makan yang halal, insya Allah hidup kita lebih berkah dan ibadah kita lebih diterima. Alhamdulillah kalau kalian paham. Semoga kita selalu diberi kemudahan untuk memilih yang halal dan menjauhi yang haram. Amin. Terima kasih banyak, Ali, sudah menjelaskan semuanya. Sama-sama teman-teman. Semoga kita selalu diberikan petunjuknya. Amin.